di jalan yang kita tuju. Tak perlu marah, tak perlu takut. Kasih jadi landasan kuat. Dengan sabar kita mengajarkan cara hidup yang penuh cinta. Disiplin positif tanpa paksaan, mengalir lembut dalam kebaikan. Dengan hati kita membimbing menuju masa depan yang gemilang. Disiplin positif tanpa paksaan, mengalir lembut dalam kebaikan. Dengan hati kita membimbing menuju masa depan yang gemilang. Kita tanamkan rasa percaya dalam diri yang terus berkembang. Setiap kesalahan adalah belajar untuk jadi lebih baik, lebih dewasa. Dalam tatapan penuh kasih, kita ajarkan nilai hidup. Dengan senyum dan sabar yang luas, membangun jiwa yang tangguh. Disiplin positif tanpa paksaan, mengalir lembut dalam kebaikan. Dengan hati kita membimbing menuju masa depan yang gemilang. Disiplin positif tanpa paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah pada hari ini saya dapat berkumpul dengan Bapak Ibu SMP PGRI 1 Makassar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan SMP PGRI 1 Cikadu yang telah memfasilitasi saya untuk membeberkan atau menjelaskan atau memberikan sedikit pengalaman kaitan budaya positif, di mana ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 11. Dan di dalam tugas ini salah satunya itu harus menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu teori yang sudah dipelajari, yaitu di modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik Bapak Ibu, ini adalah pendamping saya atau pengajar praktik, yaitu Bapak Hamka Abdul Hakim, yang dimana pada pendampingan 1 dan 2 telah datang ke sekolah kita. Baik, di sini ada beberapa poin yang akan dipaparkan, yaitu salah satunya itu adalah konsep inti budaya positif. Di mana dalam konsep inti budaya positif itu ada 8 yang akan dipaparkan pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah paradigma positif atau perubahan paradigma positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk basic sekolah penggerak mungkin itu sudah sangat dipelajari. Kita itu sudah tuntas dalam mempelajari itu, karena SMP PGRI itu adalah salah satu sekolah penggerak angkatan 2 Kabupaten Cianjur. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu nanti akan dijelaskan setelah poin-poin paradigma baru ya Bapak Ibu. Di sini sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan.
berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru hanya mengembangkan pembelajaran berdasarkan tingkat pengetahuan, frekuensi belajar, dan minat siswa. Jadi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini kita itu hanya sebagai kalau bahasanya itu pemantau. Jadi kita itu sekarang menjadi penghamba murid. Jadi bukan menghambakan murid, tapi penghamba murid. Jadi kalau ada bahasa dulu itu ada bahasa berpusat pada guru, karena ada bahasa di guru dan ditiru. Kalau sekarang itu kita itu harus berpusat pada siswa. Jadi memenuhi semua kebutuhan siswa. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif dapat bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Terus yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, sekarang di sini saya itu ingin dapat Bapak Ibu itu satu aja mengemukakan di mana letak Bapak Ibu berada. Contoh kayak misalnya di sini saya itu berada di ilusi guru sebagai pengontrol murid. Jadi tugasnya itu hanya mengontrol tingkah laku murid. Dan di situ tentu akan ada rancangan untuk kegiatan yang akan dilakukan. Nah, di sini boleh nanti ada salah satu yang mengemukakan ada di posisi mana Bapak Ibu. Tentunya kan di sini karakter guru itu berbeda-beda. Contoh matematika lebih ke gimana, contoh bahasa Indonesia, dan di sini juga alhamdulillah ada guru BK. Jadi jangan berpikir guru BK pasti memaksa. Karena memang di sini ada pijakan ya Bapak Ibu, ilusinya itu. Terus ada ilusi karakter membuat jadi seolah-olah murid itu bersalah. Nah, di sini mungkin ada perwakilan Bapak Ibu yang mau mengemukakan ada di posisi mana Bapak Ibu. Mangga, mau dari Ibu dulu atau Pak ya? Pak boleh lah, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Cep atas kesempatannya. Ini kan miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Artinya miskonsepsi ini merupakan konsep yang tidak tepat ya. Tetapi diakui ataupun tidak, sepertinya kita ini memang berada pada semuanya ya, semua yang ada di sini. Hanya saja mungkin untuk yang ada yang lebih kuat, kemudian ada yang lemah, seperti untuk mengontrol bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini kadang-kala kita memaksakan murid ya, untuk melakukan suatu hal positif atau memang diarahkan untuk agar mereka mau melakukan hal yang kita inginkan tersebut. Padahal sebenarnya hal tersebut itu tidak terlalu bermanfaat untuk siswa tersebut gitu kan, sehingga ujungnya hanya memenuhi tugas saja ya. Misalkan diberikan tugas atau PR yang memang sebenarnya kurang berkaitan, artinya kurang berkaitan itu tidak bermanfaat secara langsung. Oleh karena itu, makanya untuk proses pembelajaran itu perlu dijelaskan kepada siswa ini manfaat mempelajari hal ini untuk ini gitu kan. Nah, termasuk untuk mata pelajaran matematika ya, hal yang paling mudah itu adalah memberikan pembelajaran yang sekiranya nanti mereka itu tahu manfaatnya
belajar SPLDV ya. Nah, kita belajar teorinya secara utuh gitu, tapi siswa itu nggak tahu ini tuh manfaatnya apa. Nah, makanya di sana itu diarahkan SPLDV itu biasanya ke arah jual beli ya, jual beli, kemudian kembalian dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Aceh. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kasih plus dulu untuk Pak Wajib. Betul Pak Ibu, sebetulnya ya tadi miskomprensi itu adalah hal yang tidak benar. Berarti hal yang semua di sini itu tidak benar, tidak harus dilakukan. Cuma mungkin kenapa yang ditayangkan atau dipelajari kemungkinan untuk versi ke belakang memang seperti ini kan. Kadang kita jadi guru itu sebagai penghukum. Ketika murid datang bersalah, dijemurlah, mengelilingi lapangan lah. Sekalipun itu hanya ada dalam tayangan televisi ya, kayak sinetron. Si muridnya datang terlambat lalu dihukum. Itu dicap guru sebagai penghukum. Nah, mungkin di sini juga sama, miskomprensi itu hal-hal yang memang tidak benar atau tidak harus dilakukan. Baik. Terima kasih. Siap. Jadi terkait dengan budaya positif tadi yang dibahas, bahwa sekarang membahas tentang miskonsepsi tentang controlling terhadap siswa ya. Miskonsepsi itu sendiri kan pemahaman yang salah, bahwasanya ternyata menerapkan disiplin dengan anak itu, dengan peserta didik itu harus seperti ini. Kayak di sini kan sudah ada dijabarkan contoh-contohnya. Hanya saja kalau di sekolah kita alhamdulillah nih sudah disepakati bersama, sudah dilaksanakan bersama bahwa memang untuk penegasan pendisiplinan menerapkan budaya positif terhadap peserta didik itu kan contoh kecilnya setiap dalam kesempatan saya pribadi dengan rekan-rekan menekankan bahwa tidak boleh ada sentuhan fisik. Dalam artian ketika si anak melanggar tidak ada yang namanya pukulan. Didisiplinkan dengan cara, kalau dulu di Babet dengan apa namanya? Penghapus, gitu kan kita sudah tidak kan ya. Terus kayak sentuhan fisik lain, misalkan penertiban tentang rambut. Tidak ada. Kalau zaman dulu mungkin masih masih berlaku, masih dilaksanakan. Sok gondrong rambutnya dibelet dengan tidak etis gitu ya. Kalau sekarang hasil endingnya adalah mendatangkan tim potong rambut stylist dari luar gitu ya. Itu adalah salah satu contohnya yang dilakukan di sekolah kita. Jadi alhamdulillah dari contoh-contoh miskonsepsi tentang teori kontrol seperti ini di sekolah kita tidak dilakukan gitu ya. Sudah tidak terjadi di sekolah kita ya. Betul kan Bapak Ibu? Betul. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, terima kasih Bu pimpinan, Kepala Sekolah SPLDV 1 Cikadu. Kasih plus dulu yang semangat dong. Ya, sebetulnya sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif yang memang dimana tidak ada juga guru yang hanya mengontrol. Terus guru ketika membuat karakter siswa, karena siswa juga berbeda-beda, tidak mematahkan semangatnya dan sebagainya. Jadi untuk miskonsepsi ini adalah hal yang tidak harus dilakukan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang semula realitas kebutuhan kita itu sama. Nah, setelah perkembangan atau setelah stimulus respon pendidikan teori kontrol ini ada, jadi realitas kebutuhan kita itu berbeda. Ya, contoh di sini saya bahasa Indonesia, Pak Bos menekankan kebutuhan cara pembelajaran atau pendekatan kepada peserta didik itu tentunya pasti berbeda. Dalam hal menerapkan budaya positif pun pasti berbeda. Karena memang teori matematika, teori bahasa Indonesia, teori IPA, teori budaya, kayak bahasa, terus dari seni, penjas dan sebagainya pasti tidak sama.
Contoh dari aturan ketika pecah wajib menggunakan kostum olahraga. Tapi di bahasa Indonesia tidak harus diterapkan menggunakan kostum olahraga misalnya seperti itu. Jadi ketika kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita berbeda. Mungkin ini sudah sangat kita pelajari tentang ini dari beberapa PMO kita di sekolah penggerak juga ini yang selalu dibahas, kemajuan zaman, mengikuti alur dan berpusat pada murid. Tentunya ini sudah sangat dipelajari. Nah, selanjutnya di sini ada disiplin positif. Pertama, disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Terus yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, apalagi hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini salah satu contoh di mana kita sebagai peran guru itu memang disorot. Jadi begitu anak datang ke sekolah atau peserta didik datang ke sekolah, tentu yang menjadi selebritas anak itu adalah gurunya. Jadi apa yang ada dalam gurunya, pasti mereka itu ada sifat berkesan. Benar, berpenampilan itu kayak luar negeri kayaknya lebih baik, kayak Brunei kayaknya lebih pas di kita. Jadi kadang-kadang guru itu menjadi acuan bagi siswa. Nah, sekarang kita juga harus memperhatikan feedback kita kepada guru itu, harus memperhatikan ketika siswa itu tidak berperilaku baik atau tidak berbudaya, berarti ada hal yang harus memang diterapkan baik itu di kelas ataupun di lingkungan sekolah. Karena berbahasa kalau berbicara dengan disiplin berarti ada hal atau ada aturan yang akan mereka laksanakan, sehingga ada kata disiplin positif. Berarti ada satu penerapan yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Apalagi kan di sekolah SMP PGL itu tentu budayanya itu beda, karena memang tidak suku Sunda semua. Bahkan sekarang ada juga yang dari Jawa, dari Kalimantan, Jawa Timur ya. Jadi beda, karena ketika kita mengulas bahasa Indonesia, bahasa Sunda, mereka juga bertanya, jadi tidak masuk. Sehingga di situ ada cara penerapan budaya positif atau budaya-budaya yang memang diangkat dalam visi-visi sekolah SMP PGRI Kebajikan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Pertama, di sini ada profil pelajar Pancasila, yang dimana isinya selalu kita sebutkan, selalu kita terapkan. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Terus di sini juga ada Ibo Primary Years Program atau disingkat PYP. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Terus yang terakhir ada THP. Di sini cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, berdermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan,
dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini ada salah satu yang memang sedikit kita pelajari di CGP itu ada pemikiran-pemikiran yang memang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila untuk nilai-nilai kebajikan. Di sini saya mengangkat dua, yaitu PYP dan IHF. Karena kenapa? Karena kebiasaan siswa itu ada di sini semua. Kalau di PYP di sini ada toleransi, karena memang kita itu tidak suku Sunda semua. Berarti ada sikap toleransi terhadap sesama peserta didik untuk menghargai sukunya masing-masing. Terus ada rasa hormat, tentunya rasa hormat itu ke sesama dan kepada yang lebih tua untuk tidak terlepas daripada itu. Karena tak ditakutkan ada peserta didik yang tidak mempunyai rasa hormat apalagi kepada orang tua. Jadi ketika ketemu dengan guru, rasa itu tidak muncul. Itu yang hal-hal yang memang ditakutkan. Terus juga ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau disingkat IHP. Ini lagi dikembangkan dan ini lagi digunakan dalam tahapan modul 1 kemarin di CGP dan ini memang harus diterapkan. Jadi ini intro global untuk Indonesia atau untuk jenjang pendidikan manapun. Di sini yang pertama cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Salah satunya kemandirian dan tanggung jawab. Jadi ini tidak dihitung, tidak dipasang. Jadi Bapak Ibu untuk yang terakhir itu untuk IHF ini berbicaranya bukan pasang tapi seluruh. Makanya ada kerja keras, terus ada tanggung jawab dan kemandirian, kejujuran, amanah, diplomatis dan sebagainya. Karena memang tidak di fase A, tidak di fase kita, fase D misalnya. Enggak, jadi ini semua fase. Berkembangnya untuk semua fase. Baik, Bu. Baik, dilanjut. Nah, di sini ada yang kedua tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan. Selanjutnya kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir adalah kebebasan. Kalau berbicara 5 kebutuhan dasar manusia, apalagi yang harus kita terapkan terhadap peserta didik. Yang pertama kita harus dapat menguasai situasi, menguasai konsep yang akan diterapkan, model-model pembelajarannya. Lalu kita akan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan pendapat atau kebutuhannya, sehingga nantinya akan menjadi rasa di mana antara guru dan peserta didik itu saling berpadu, sehingga ada rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Jadi ketika kita mengutarakan pembelajaran, hal yang paling positif itu adalah pembelajaran kita terima. Itu adalah sebuah kesuksesan atau capaian kesuksesan seorang guru atau seorang pendidik. Nah, lalu memberikan kebebasan untuk berpendapat. Jadi tidak harus menekan ketika kita melakukan pembelajaran atau mendidik karakter, mendalami tentang sifat dari kepada peserta didik kita. Jadi kita juga harus memberikan kebebasan dari mulai interaksi, terus kebebasan berpendapat, apa keinginan, dan pasti akan ada umpan balik yang akan disampaikan oleh peserta didik terhadap gurunya. Selanjutnya di sini ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan,
dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada motivasi perilaku manusia itu. Di sini dasarnya itu ada 3. Jadi untuk hal-hal yang dituliskan di sini itu sebetulnya pertama di sini ada kata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi diusahakan dan itu harus memang diterapkan supaya menjadi budaya positif. Jadi tidak harus ada kesalahan dan ada hukuman. Tapi ketika ada kesalahan harus ada kajian kenapa ada kesalahan. Jadi intinya kalau kita memvonis ini salah, ini benar. Nah di sini poin satunya itu tidak seperti itu. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi hindari ketika penerapan pembelajaran kita itu disaring oleh peserta didik itu, ketika mereka melakukan sebuah action atau sebuah pengerjaan itu ada harapan imbalan. Termasuk kita juga sebagai pendidik juga tidak ke arah sana. Saya jadi pendidik tapi ada imbalannya, tidak seperti itu. Terus yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Yang pertama adalah hukuman. Pertama, menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut memaksa murid. Menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Terus penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Jadi di kita kan terbiasa ya kalau ada penilaian pasti ada ranking. Dan ketika itu dikategorikan ranking, yang lebih efektifnya itu dari 1 sampai terakhir itu memang harus disebutkan biar tidak ada 1, 2, 3. Karena takutnya ada sifat diri dari salah satu yang tidak dikategorikan ranking. Tetapi tetap dalam penilaian ada yang harus diumumkan, salah satu itu adalah ranking tadi. Jadi kita itu harus mensiasati dengan kreativitas kita itu sehingga siswa kita itu tidak merasa diri, tidak merasa bahwa dimatikan. Jadi sebelumnya itu pesimisnya itu supaya paham tidak terganggu. Aduh, saya 5/4 dan teman saya 3. Sedangkan dia itu pernah mencontek salah satu tugas saya. Nah, takutnya hal seperti itu karena tadi ada kebebasan untuk mereka berpendapat, takutnya itu nanti keluar. Jadi kita itu harus punya cara untuk menangani hal-hal yang seperti ini. Nah, yang kedua itu selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama itu adalah konsekuensi. Di sini ada penguatan jangka yang pendek perlu monitoring. Terus yang kedua berkelanjutan stimulus atau respon murid. Yang ketiga ada menghormati peraturan. Keempat, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Yang kedua, restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilaku fokus pada pemecahan masalah. Yang kedua, pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus selanjutnya teori kontrol. Dirinya memegang kontrol ya. Terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk konsep disiplin dengan identitas sukses itu kita itu harus menerapkan konsekuensi dan restitusi.
Nah, di sini ada pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusinya itu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita juga dalam ciri-cirinya itu yang terakhir mengembalikan. Jadi kita juga ketika ada kesalahan itu harus bisa mengembalikan ke posisi semula yang dasarnya tidak mempunyai kesalahan. Jadi tetap tidak ada hukuman. Nah, di sini ada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini boleh Bapak Ibu nanti berpendapat sama di sini. Bapak Ibu berada di pihak mana? Yang pertama, Bapak Ibu ada di pihak mana? Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana solusi untuk Bapak Ibu ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR misalnya. Tapi perilaku Bapak Ibu yang pertama itu seperti mana biasanya dilakukan. Yang kedua, harus menggunakan sifat atau budaya positif yang tadi sudah dikaji dari poin ke poin. Jadi pertama Bapak Ibu melakukan hal yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika tidak ada siswa yang mengerjakan PR. Yang kedua, Bapak Ibu harus menjelaskan tentang bagaimana penerapan budaya positif ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Baik, Bapak Ibu siap? Oke, untuk pemberian pendapatnya boleh dari Kuning dulu. Kuning di sini ada Kuning. Mangga Kuning. Pertama sifat Kuning dulu, yang kedua menurut atau mengacu pada teori budaya positif. Ya, sifat biasanya Kuning itu ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau sering tidak mengerjakan PR, sikap Kuning seperti gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Mungkin saya akan lebih menjelaskan mengenai biasa yang saya lakukan di sekolah. Dan apabila ada siswa sering tidak mengerjakan PR, kebetulan untuk saat ini kalau PR itu saya sudah tidak memberikan PR kepada siswa. Kalau lebih banyak belajar di rumah, tapi saya suka memberikan tugas ketika jam belajar. Nah, apabila yang di sini kan ada 3 pilihan nih, apa yang saya lakukan? Kalau yang biasanya saya lakukan itu lebih ke konsekuensi dan restitusi. Di konsekuensi ini saya selalu memberikan pilihan kepada siswa. Apabila tidak mengerjakan tugas, nah, konsekuensinya saya berikan pilihan ada 1, 2, atau 3 gitu untuk pilihan di sini. Dengan pilihan tersebut kita memberikan ketegasan supaya di mana anak-anak sesuai kesepakatannya ada di restitusi, di mana di sana ada keyakinan kelas bahwa kalau diberikan tugas harus mengerjakan gitu. Terus kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini jadi kalau saya itu berkaitan antara konsekuensi dan restitusi itu selama saya menerapkan di sekolah saat ini. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Kasih plus dulu buat Kuning. Ya, baik, pendapat Kuning itu bahwa di sekolah itu sebetulnya tidak ada hukuman ya Bu, untuk siswa atau murid yang tidak mengerjakan PR atau sering tidak mengerjakan PR. Hal yang dilakukan tadi sama Kuning itu ya, pertama itu memberikan pilihan. Jadi apa sebabnya tidak mengerjakan PR. Terus hal yang terakhir adalah menggunakan sifat atau
karakter restitusi, yang dimana guru menanyakan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas alhamdulillah SMP PGRI itu sudah dibentuk keyakinan kelasnya. Jadi untuk siswa sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Jadi dimana di sini restitusinya itu sebetulnya untuk SMP PGRI sertifikat itu sudah berjalan karena siswa juga sudah mempunyai keyakinan kelas. Baik, untuk yang lainnya ada yang mau berpendapat? Pak Kos, Banjar mau berpendapat? Maka Bu Aisyah, Ibu mau lagi? Ya, Pak Kos mau? Oh, Pak Kos, ya. Mengapa? Baik, terima kasih Pak Sekjen. Kita tentang disiplin positif ya, disiplin positif, di mana ada 3 poin ya, hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Sebenarnya untuk yang ini bahasa ini muncul itu ketika kita membahas disiplin positif ya, karena sebelumnya memang tidak ada ya. Jadi restitusi, kemudian konsekuensi, dan juga hukuman. Nah, pengalaman saya hampir sama sebenarnya dengan Bu Ratningsih. Jadi kita itu memang lebih ke konsekuensi ya, dan juga restitusi, atau salah satu dari konsekuensi ataupun restitusi. Jadi yang terpenting kepada siswa itu pertama, ketika tidak mengerjakan PR itu adalah suatu kesalahan, dan kesalahan atau setiap kesalahan itu harus ada konsekuensinya, bukan hanya restitusi. Jadi harus ada konsekuensinya. Nah, konsekuensi itu berfungsi atau bermanfaat agar siswa memenuhi kewajibannya, bukan menaati aturan, tapi memenuhi kewajibannya. Nah, kemudian kita lengkapi dengan restitusi agar mereka tahu bahwa kewajiban yang mereka lakukan itu manfaatnya apa, dampaknya apa bagi diri mereka sendiri. Nah, dengan begitu akan terbangun dalam pemahaman atau dalam diri siswa tentang hak, kemudian tentang kewajiban, apa yang harus dilakukan, apa yang harus mereka dapatkan. Nah, sehingga pada akhirnya akan terbentuk karakter pada diri siswa itu sendiri. Mungkin seperti itu, Pak Aceh. Baik, terima kasih Pak Koswara. Jadi dalam perbedaan ini tentunya kita juga bisa membedakan bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi untuk SMP PGRI karena memang sudah diterapkan baik itu keyakinan kelas atau hal-hal yang harus disepakati oleh peserta didik kita, di mana kita tentu mengacu pada konsekuensi atau restitusi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya di sini ada 5 kunci kontrol restitusi. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pemantau, terus yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang kelima teman, yang terakhir adalah manajer. Jadi kalau berbicara masalah guru, tentunya apakah guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pemantau, atau guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, atau guru itu sebagai teman, atau guru itu sebagai manajer. Jadi menurut pandangan Bapak Ibu, di sini kan 5 restitusi itu sudah digambarkan bahwasanya ada penghukum, ada pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Menurut Bapak Ibu, yang paling tepat yang mana di antara kelima kontrol restitusi ini? Tentu memang kalau kita melihat gambaran, apalagi gambaran ke belakang, saya juga mengingat waktu SD, mungkin pada saat itu kurikulumnya itu 2000 sebenarnya ya, pokoknya tahun 2001 ya, masih SD 2001-2002 itu, ketika ada kesalahan itu langsung di posisi kita itu dihukum. Padahal tidak ada kayak keyakinan kelas,
peraturan-peraturan yang memang ditempel. Karena mungkin zaman dulu perbedaannya itu sangat jauh dengan sekarang. Nah, menurut Bapak Ibu, ini pendapat Bapak Ibu, yang paling tepat kita sebagai guru itu ada di posisi mana? Bisa, misalnya ada 2 nih, ada 3, bukan? Oke, baik. Untuk 5 posisi kontrol ini mungkin ada yang akan Bapak Ibu jelaskan kaitan dengan pandangan Bapak Ibu yang ada dalam 5 posisi kontrol restitusi. Karena di sini ada matematika, bahasa Indonesia, ada bermacam-macam guru tentunya, dan bermacam-macam karakter murid juga. Jadi enggak untuk mengungkapkan pendapatnya. Ibu aja. Ada di posisi mana? Atau yang terbaik? Oh, iya. Boleh 3, 2, boleh. Boleh mau 2 mau 3. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ibu bahagia ya? Ibu ada di mana? Saya berada di tiga poin: pemantau, manajer, dan teman. Ya. Kenapa saya memilih teman? Karena untuk apa dan sampai di mana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Cep. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Afri yang sudah memberikan tanggapan atau pemaparan kaitan dengan 5 posisi kontrol restitusi, yang dimana Bu Afri itu menerapkan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Sama halnya seperti saya juga sering melakukan hal seperti itu. Ketika dalam penumbuh kembangan karakter siswa dalam bidang pramuka, tentu kita itu harus menjadi guru, itu harus menjadi sebagai teman mereka, di mana mereka mempelajari pramuka itu tidak hanya teori, tetapi mereka juga atau peserta didik juga harus mempelajari pramuka itu dengan rasa, ya, dengan tindakan atau dengan aksi. Jadi seolah-olah kita itu sebagai guru itu harus berperan sebagai teman. Terus pemantau sama, karena memang guru juga harus selalu memantau tumbuh kembang peserta didik. Jadi tidak hanya penyampaian materi saja, tapi harus selalu memantau tumbuh kembangnya peserta didik. Yang ketiga atau yang terakhir tadi pilihan baru itu adalah manajer, di mana guru itu harus mengkonsep seluruh kebutuhan, baik kebutuhan kelas ataupun kebutuhan pembelajaran. Karena di sini bidang kita itu adalah ada di fase D. Tentunya setiap guru itu mempunyai mata pelajaran. Jadi untuk metode atau cara penerapan itu tentu harus mempunyai konsep. Jadi seolah-olah guru itu sebagai manajer. Baik, selanjutnya di sini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya, di mana tadi Bu Afri itu menjelaskan tentang teman. Ya, di sini ada contoh-contohnya, dan ini juga sudah Bapak Ibu bisa kaji, karena memang sudah jelas di sini ketika guru menjadi pengukuh berarti ada kepatuhan yang dilanggar oleh peserta didik, yang dimana patuhi aturan sekolah. Jadi ketika siswa tidak mematuhi aturan sekolah, berarti secara otomatis guru itu menjadi penghukum, dan itu memang sangat atau janganlah dilakukan di sekolah-sekolah. Karena memang ketika guru jadi penghukum itu akan berdampak. Terus ada di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tentunya kita sudah menerapkan ini semua di dalam keyakinan kelas. Pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat. Apalagi untuk wali kelas, ya. Wali kelas itu kan programnya itu salah satunya itu adalah membuat keyakinan kelas, dan guru mata pelajaran pun sama, selalu membuat keyakinan kelas. Kayak bahasa Indonesia seperti saya
mengusahakan kepada siswa itu untuk cara menulis yang baik dan benar, karena banyak siswa yang menulis jadi salah posisinya, buku jadi miring, dada kena ke bangku sehingga kayak orang yang tiduran. Padahal kan posisi yang sebenarnya itu punggung tegap ke bangku dan si buku lurus, sehingga cara menulis itu lurus. Jadi si bukunya itu ternyangeye. Karena kalau bukunya nyangeye secara otomatis pasti badan juga mengaku, dan itu posisi yang tidak benar. Nah, keyakinan kelas itu sudah ditumbuh kembangkan dalam bahasa Indonesia. Itu dalam mata pelajaran yang lain pun sama. Kayak bahasa Sunda pasti berbicaralah bahasa Sunda yang baik dan benar sesuai undang usul bahasa. Penjas sama, berarti karakternya itu tidak boleh menggunakan baju selain daripada baju olahraga. Baik, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas sudah kita bahas bahwasanya capaian budaya positif itu harus sampai kepada keyakinan kelas, di mana siswa atau peserta didik kita itu mempunyai alasan ketika membuat kesalahan secara sengaja ataupun tidak disengaja, karena keyakinan kelas itu adalah peserta didik yang menyepakati sekaligus peserta didik yang membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi untuk keyakinan kelas ini poinnya itu di sini ada dua. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu tentang di sini perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu yang dapat mereka yakini, kalau peraturan itu tentunya ada alasan. Jadi ini Bapak Ibu, kalau misalnya menggunakan helm itu aturan atau bukan? Tapi untuk keyakinan kelas itu saya harus pakai helm nih, takutnya kecelakaan. Jadi indikasinya itu lebih ke ya, jadi intinya itu perbedaannya itu kalau helm untuk kepala itu aturan, karena tidak mungkin helm digunakan di kaki, karena aturannya itu adalah di kepala. Tapi kalau berbicara masalah keyakinan bahwa kita menggunakan helm itu adalah untuk keselamatan. Jadi itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Pakai helm bisa ya polisi ya. Nah, itu lebih parah. Bila saya polisi dilaan helmnya. Saya tepat. Bangkos biasanya. Nah, gitu ya. Kayak plat nomor motor, peraturan itu. Karena harus menggunakan plat nomor. Jadi kalau tidak menggunakan plat nomor, secara otomatis bahwa motor itu tidak bersurat. Nah, itu lebih ke peraturan. Tapi kalau berbicara keyakinan, kita harus gunakan plat nomor ini, karena secara otomatis ketika ada polisi kita itu dianggap lengkap secara SIM dan sebagainya, karena memang motornya juga kelihatan lengkap, misalnya seperti itu. Jadi keyakinan itu lebih tumbuh dari diri kita. Kalau peraturan yang diciptakan untuk dijalankan seperti itu. Baik ya Bapak Ibu, selanjutnya supaya waktunya juga tersampaikan karena ini masih panjang juga. Nah, di sini ada paradigma pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah kita lakukan, baik dari lebih abstrak, sedikit saja biar mudah diingat, berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas. Terus selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas, membuat dalam bentuk positif. Terus yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah kita terapkan dan ini sudah kita jalankan, alhamdulillah. Selanjutnya, nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini kalau berbicara segitiga restitusi ini tentu di sini ada tindakan atau ada upaya penyelesaian. Di sini ada bentuk pertanyaan dan ada juga bentuk penjelasan atau validasi tindakan.
Nah, itu Bapak Ibu. Di sini validasi tindakan yang salah. Terus ada menanyakan keyakinan. Terus yang terakhir menstabilkan identitas. Jadi untuk kegiatan restitusi ini kita kembali. Sebetulnya saya ada tayangan untuk kegiatan segitiga restitusi ini, yang dimana ada siswa yang memang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Jadi tidak seolah-olah guru itu menjadi penghukum tadi, tapi kita itu harus mengobservasi dan harus lebih detail menanyakan. Yang pertama kan menanyakan kenapa itu bisa terjadi dan apa penyebabnya. Terus kita juga harus menanyakan keyakinan kelas mana yang memang dilanggar oleh peserta didik atau siswa kita. Nah, segitiga restitusi itu sebetulnya mengarah ke sana. Jadi di sini ada kestabilan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi jangan ujuk-ujuk memvonis. Ketika bersalah, ujuk-ujuk divonis atau langsung dihukum. Jadi kita itu harus lebih atau melakukan hal-hal yang memang menstabilkan. Yang kedua adalah validasi tindakan. Jadi kita itu harus memvalidasi terlebih dahulu. Jadi harus memberikan atau memiliki alasan. Jadi seolah-olah ketika ada siswa yang memang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, minimal perilaku apa saja yang siswa lakukan itu harus memenuhi alasan dan siswa berhak mengemukakan alasannya. Terus yang terakhir, kita itu harus memiliki motivasi internal sehingga kesalahan itu tidak dapat diulangi kembali, dan keyakinan kelas yang sudah diterapkan juga selalu diingat ketika ada siswa yang melakukan hal tersebut. Jadi seolah-olah kita itu mencegah hal itu terulang lewat keyakinan kelas yang peserta didik kita itu sudah diterapkan atau sudah disepakati. Baik Bapak Ibu, dalam pemaparan dari pertama sampai yang terakhir sudah dipaparkan, dan terakhir memang ucapannya terima kasih. Mungkin sekarang jawaban dari Bapak Ibu sangat membangun kepada saya tentunya lewat pengembangan atau penyampaian budaya positif yang memang harus diterapkan di satuan pendidikan, khususnya di SMP PGRI 1 Cikadu, yang dimana bernotabene adalah sekolah penggerak atau sekolah penggerak, yang dimana kita itu terpanggil sebagai sekolah penggerak angkatan 2 gitu. Baik, mungkin sekarang untuk Bapak Ibu supaya memberikan pendapat kaitan budaya positif yang sudah saya paparkan dari poin pertama sampai poin terakhir. Baik, yang ingin memberikan pendapat mulai dari pimpinan PGRI 1 Cikadu, mungkin dari selanjutnya nanti dari dewan-dewan guru ya, yang lain Bu Aisyah tentunya sudah sangat tidak sabar untuk memberikan pendapatnya. Pak Rizky, Pak Aceh, Pak Pos, Bu Neng, Bu Apri, sama Bu Elma, Bu Nur, mangga. Untuk yang terakhir, mungkin pemaparan saya kurang begitu jelas atau begitu apanya, mohon kritikannya atau sarannya dari Bapak Ibu. Oke, abdi kenapa? Ibu kepala dulu. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Panjepang dan Sofian. Jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, dalam kegiatan pengimbasan calon guru penggerak angkatan ke-11 ini memang sangat berdampak baik begitu ya, terkait dengan materi disiplin positif, budaya positif. Itu memang sangat sekali bahwa untuk hal seperti ini sudah dipelajari terlebih dahulu dan sudah diterapkan. Tapi alhamdulillah berkat kegiatan ini kita jadi istilahnya mengingat lagi ya tentang teorinya. Tentunya kalau sudah prakteknya saya percaya Bapak Ibu, saya lihat memang sudah menjalankan. Hanya saja untuk closing statement dari saya terkait dengan disiplin positif atau budaya positif ini, clue-nya adalah timbulnya kesadaran dari peserta didik
melakukan hal baik yang kita inginkan. Tentunya dari kesadaran yang dibangun dari diri mereka sendiri akan terciptalah budaya positif di sekolah. Bagaimana cara membangun budaya positif dengan menimbulkan kesadaran dari diri mereka sendiri? Yaitu kita bertugas untuk memberi gambaran, memberi pemahaman. Jadi kalau menurut norma masyarakat dan lingkungan bahwa bagusnya kita bersikap, berkata sopan atau apa ini contohnya ya, berarti kita harus siap dengan memberi pemahaman terlebih dahulu apa sih manfaatnya dengan kita berkata sopan santun misalkan. Jadi ketika anak-anak sudah tahu bahwa imbas dari berkata sopan, bersikap sopan itu adalah nanti orang lain akan timbul rasa suka, rasa senang ke kita, sehingga imbal baliknya adalah ketika berkata sopan, bersikap santun, imbal baliknya orang lain menghargai, nah mereka juga akan terpanggil. Itu salah satu contohnya bahwa dengan kita berbuat baik, dengan kita berkata yang sopan, orang lain pun imbal baliknya akan menghargai kita. Jadi kalau tadi dilihat dari miskonsepsi bahwa pokoknya kalian harus berkata sopan, jelek, jangan berkata kasar. Kadang-kadang anaknya ngapain sih? Karena tidak memahami. Jadi tidak akan budaya positif itu tidak akan terbangun begitu ya. Ini salah satu contohnya. Jadi sekali lagi clue-nya adalah bagaimana keterampilan kita dalam hal memberi pemahaman tentang apa hal baik yang harus dilakukan. Karena dari segi pemahaman kebaikan itu akan datang sendiri dari diri mereka. Insya Allah tugas kita pun di sekolah itu tidak akan terlalu berat. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih dan aplaus untuk Pak Cipram dan Sofian. Semoga dari kegiatan pengimbasan di materi budaya positif ini menambah pengetahuan Bapak Ibu. Terngiang yang lagi, oh iya dulu itu pernah belajar disiplin positif walaupun sudah diterapkan, oh teorinya seperti ini, jadi ingat lagi begitu ya. Dan untuk pelaksanaannya dari sekarang ke depan, mudah-mudahan budaya positif itu sendiri dapat diterapkan di sekolah dengan lebih maksimal lagi. Mungkin itu, terima kasih Pak Eden. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang memang sudah memberikan untuk memberikan pengevaluasian untuk kegiatan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu terwakili atau memang akan ada tambahan? Sudah cukup terwakili. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan hadir, dan mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang begitu akurat karena memang dalam di tahapan pembelajaran juga. Dan saya mohon doanya dalam capaian pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 ini adalah tahap modul, sekarang sudah maju ke modul 2.1. Sebetulnya ini budaya positif itu akhir modul 1. Jadi saya mohon doanya kepada Bapak Ibu supaya dilancarkan dan berdampak positif tentunya untuk pribadi, untuk sekolah, dan untuk semuanya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Billahi haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini secara menyeluruh disimpulkan. Budaya positif di sekolah adalah suatu lingkungan di mana nilai-nilai, norma, dan perilaku yang mengandung pembelajaran, keterbukaan, dan saling menghargai menjadi standar. Dalam budaya ini, siswa, guru, dan staf bekerja sama untuk menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan akademik dengan emosional. Hal ini tercermin dari interaksi yang penuh penghormatan, kejujuran, dan tanggung jawab, dan dukungan satu sama lain. Dengan adanya budaya positif, siswa lebih termotivasi untuk belajar, memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
yang diajarkan di sekolah. Selain itu, guru juga merasa lebih didukung dan mampu mengajar dengan lebih efektif. Pada akhirnya, budaya positif di sekolah berkontribusi pada terciptanya hasil pendidikan yang lebih baik secara menyeluruh.